Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وسلم تسليما كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين على أمر الآخرة ومحيطا مؤمنا يعين على أمر الآخرة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. Alhamdulillah alamin. Kekasih Allah yang sedang berada di rumah Allah Masjid Salihin Bandar Seri Begawan yang dirahmati Allah sekalian, terutama sekali imam yang bertugas di pagi yang mulia ini ya. Hari ini kita diperdengarkan ayat 254, 255, 256 surah Al-Baqarah dalam rakaat pertama. Quran itu didengar, dibaca untuk jadi amalan kita ini. Hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Hudan itu panduan. 30 juz ya Al-Quran. Subhanallah. Jadi panduan kita. Hari ini kita nak tengok satu ayat yang telah bertempat di hati kita ya. Ayat 255 suratul Baqarah yang dikatakan dengan ayat kursi. Ayat kursi ini kata ulama jumlah hurufnya 170. Al-Quran ini uniknya ya. Kalau kita membaca Al-Quran, dia kira per huruf, kira per ayat. Kira per huruf, kira per ayat. Satu huruf kata ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW, satu huruf 10 nilainya. Ayat kursi 170 huruf. Bila kita baca 170 kali 10, 1700. Tak sampai seminit. Mungkin dalam 1 menit kita boleh dapat 2 kali ayat kursi. 1700 kali 2 3400 seminit. Pulangan yang diraih oleh pencinta Al-Quran yang beramal dengan ilmu. Kenapa baca ayat kursi? Saya nak dapat fadilat membaca Quran per huruf. Karena niat. Kata ulama, kalau tak niat, macam mana amal dengan tak berniat? Kenapa baca ayat kursi? Nak meraih fadilat bacaan Quran per huruf. Hurufnya berapa? Dia kena tahu. 170 huruf. Balik rumah nanti baca dari sini ke rumah. Mungkin dia dapat 10 kali, 20 kali, 30 kali ikut kejauhan rumahnya ya. Coba bayangkan. Kalau 30 kali dia baca. Kalau seminit dia baca 2 kali. Kalau dari sini ke rumahnya 20 menit. Berarti 40 kali. 40 kali 1700. Cobalah kira. Coba kira. Nak antar anak sekolah. Ambil anak sekolah. Menunggu anak keluar sekolah. Pergi kerja. Memang senang ya kata Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku ini berpotensi untuk masuk surga kecuali yang tak nak. Semua orang ini layak masuk surga kata Rasulullah. Kecuali yang tak mau. Ayat kursi tak baca, apa tak baca. Fatihah tak baca. Jalan naik kereta 10 minit, 15 menit. Tidak ada dibacanya apa-apa. Kosong saja. Kata ulama, ayat kursi ini jumlah hurufnya 170. Kita berniatlah ya setiap kali kita bergerak, berjalan, berjoging. Kalau yang berjoging ya. Duduk, melimpang. Ayo banyakkan ayat kursi. Ada seorang sahabat Nabi zaman dulu, sahabat Rasulullah SAW, yang rajin baca suratul Ikhlas.
rajin baca suratul Ikhlas. Bila dia oleh Rasulullah, wajabat katanya. Orang ini confirm. Kata sahabat Nabi, confirm apakan? Kata Rasulullah, confirm surga. Lidahnya tak berhenti baca suratul Ikhlas. Kalau kita rajin baca surah ayat kursi ini juga sama tuh ceritanya. Sama ceritanya tuh. Ajarlah anak-anak, ajar cucu kita ini menjadikan budaya zikir, baca ayat kursi. Kita berada di negara zikir. Nanti rakyat negara zikir akan ditanya, apa zikirnya? Nak pergi kerja zikir apa? Sudah negara zikir. Balik kerja baca apa? Inilah dia, inilah negara zikir. Karena banyak baca zikir dalam gerak-gerik kita 24 jam. Subhanallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya teringat dulu masa di Malaysia, masa di Kuala Lumpur, ada jemaah yang dirawat di hospital besar Kuala Lumpur, HKL. Dia mau dioperate. Saya kenal benar orangnya. Dia yakin yang ayat kursi ini dibaca, ayat kursi baca. Tidak terasa dia dioperasi. Bila ada si operasi dia tanya dokter, sudah kah dokter? Sudah juga katanya. Macam tak ada. Subhanallah. Macam tak ada. Teringat lagi saya ceramah Al-Fadil Al-Ustaz Ismail Qamus rahimahullah. Kalau kita ada apa-apa hajat katanya, bacalah ayat kursi. Kita niatkan bila kita membaca perkataan terakhir ataupun ungkapan terakhir wahwal aliyul azim tu, niatkan wala yauduhu hifzuhuma wahwal aliyul azim, kita niatkan apa hajat kita di situ. Kita demam, badan tak sihat, badan tak nyaman, ambil air, baca ayat kursi. Kata Al-Fadil Al-Ustaz Ismail Qamus rahimahullah, ambil air baca. Waktu kita baca ungkapan terakhir wala yauduhu hifzuhuma wal aliyul azim, kita niatkan air tadi jadi ubat kita insyaallah. Menurut pengalaman Al-Ustaz Ismail Qamus rahimahullah ta'ala. Dah dua situ dia. Pertama orang mau dioperasi. Orang mau dioperasi, dia yakin akan perlindungan Allah, yakin akan hebatnya ayat kursi, dibacanya ayat kursi ini. Tak terasa dia operasi. Tak terasa dia operasi. Ini tahun berapa? 1990 saya ingat. 1980. Atas sudah ya. Berarti sudah 40 tahun yang lalu. Tapi masih segar dalam ingatan karena berkenaan dengan ayat kursi. Cerita Al-Fadil Ustaz Ismail Qamus ini tak silap saya sama ada tahun 2000, sebelum tahun 2000 dia ceramah di Masjid Pulai, kuliah subuh. Saya ikut jadi murid di sana. Wah, hebat juga tip yang dikasihkan oleh Ustaz Al-Fadil Ismail Qamus rahimahullah. Baiklah, kita lihat serba sedikit ya. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada ilah selainnya. Apa maknanya? La ilaha illallah. Allahu la ilaha illahu artinya la ilaha illallah. Itu artinya Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu yang hidup, yang maha hidup dan yang menghidupkan semua makhluk yang hidup. Kenapa kita boleh hidup? Allah kasih kita hidup. Bila tiba saatnya, kehidupannya akan berakhir. Di mana? Di Ripas kah, di CPMC kah, di rumah kah, di masjid kah? Dalam beberapa bulan yang lalu ada sahabat baik saya meninggal lepas sembahyang subuh di masjid. Pergi ke masjid naik kenderaan sendiri bawa baliknya jenazah. Meninggalnya di mana? Di masjid. Di mana kita nak meninggal? Boleh diplan, boleh dirancang, boleh minta kepada Allah. Kalau tak minta, macam mana Allah nak bagi? Kalau dia tak minta, kalau dalam fikirannya saya ini sudah usia emas, ni warga emas, di penghujung usia, mungkin saya nanti masuk Ripas, tak selesai Ripas masuk JPMC. Itu dalam pikirannya. Tak selesai JPMC, pergi KL, pergi Singapura, pergi Thailand, pergi mana, pergi Vietnam, tak ke mana. Itulah nanti akan ditempuhnya. Itulah laluan akan dia tempuh. Karena tidak ada Allah Al-Hayyul Qayyum di hatinya.
Al-Hayyul Qayyum ini doa yang mustajab. Kalau kita yakin ya, Rasulullah SAW dalam satu peperangan, perang sedang berkecamuk, dia nak minta supaya didatangkan pertolongan Allah serta merta dari langit. Baginda pergi ke kemah, salat, masa sujud dibacanya Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dilihat oleh Sayyidina Ali, mana Rasulullah ni? Sekali sedang sujud salat di dalam kemah. Batah Sayyidina Ali menunggu, ditunggu, masih lagi sujud membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian Ali pergi perang. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pergi berperang. Tunggu, Rasulullah tak muncul. Dia lihat lagi ke kemah, masih sujud, masih membaca doa yang sama, yang simpel. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau kita faham, ini sudah cukup jadi doa. Karena inilah doa Rasulullah waktu meminta pertolongan Allah supaya pasukan umat Islam dimenangkan dalam perang. Doanya Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu yang Maha Hidup, yang menjaga kehidupan ni. Kehidupan itu bukan saja jasmani, rohani juga. Kalau orang tu melihat jasmani sajalah, rohani tak tentu. Kalau orang tu melihat kehidupannya ada dua, kehidupan jasmani rohani, Allah akan jaga jasmani rohaninya. Ya Hayyu Al-Hayah, bahasa Malaynya hayat ya. Hayat itu kehidupan. Kehidupan itu ada dua ya, jasmani dan rohani. Jangan lupa. Subhanallah. Al-Qayyum, yang jaga, yang kontrol alam ni. Allah menjadikan alam, Allah yang jaga. Allah menjadikan manusia, Allah jaga dia. Allah jaga jasmani rohaninya. Organ-organ kita siapa yang jaga? Jantung kita mau berfungsi, siapa yang kontrol? Buah pinggang, semua organ-organ yang lain ya. Saraf, sel-sel otak, molekul-molekul badan kita, siapa yang jaga? Semua Allah yang jaga. Al-Qayyum, Al-Qayyum. Subhanallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita baca ni, boleh kita ulang-ulang Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita niat supaya Allah menunaikan hajat kita. Rasulullah membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum dengan niat supaya pasukan mujahidin orang Islam menang dalam perang. Subhanallah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Boleh kita baca ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, jagalah saya. Ya Allah, jagalah istriku, jagalah suami, jagalah anak, jagalah negara, jagalah umat Islam. Ini saja kita baca doa untuk terselamat dari COVID-19 cukup ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau ini diwiridkan, kita terdedah dalam bahaya apapun. Rasulullah bahaya perang lagi ya. Itu dibacanya. Dah cukup. Diulang-ulang. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, boleh juga baca Allahu la ilaha illa qayyum sampai wala ya'udu zuhuma wal azim. Kemudian kita ulang lagi Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Saya tahu doa ini doa mustajab ya Allah. Doa yang dibaca oleh nabimu, oleh rasulmu ketika sujud dalam perang. Doa itu banyak. Doa sujud ini banyak. Kalau nak kira-kira mungkin puluhan doa. Tapi satu ketika itu Rasulullah hanya baca doa pendek yang kita boleh semua mengamalkan. Kita mampu mengamalkannya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau kita baca Ya Hayyu, dia tidak payah pakai Al-Hayyu Al-Qayyum ya. Nah, kalau dalam ayat ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Kalau tanpa dengan ya, alif lamnya dibuang. Ya Hayyu Ya Qayyum. Jangan
Ya Al-Hayyu Yal Qayyum, jangan salah di grammarnya. Nah, itu grammar tuh, masalah grammar tuh ya. Dan lagi sebutannya pun senang ya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Biasakan. Ada masa senggang, ada masa kosong, biasakan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Badan terasa tak enak apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Jagalah aku ya Allah. Jagalah aku sudah di penghujung usia. Kubur sudah dekat ya Allah. Pintu kubur sudah dekat. Kawan sebaya sudah banyak yang dihantar ke kubur. Saya menunggu giliran saja ya Allah. Jagalah saya kehidupan jasmani dan rohaniku ya Allah. Jangan jasmani saja yang dijaga, rohani tidak dijaga. Memang hebat ya. Ayat kursi ini memang hebat. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinah. Allah tak pernah mengantuk. Dia yang kontrol alam. Wala naum. Jangankan tidur lagi. Allah kontrol alam ini, Allah kontrol setiap individu. Setiap orang Allah kontrol. Allah tahu zahir batinnya. Apa yang terlintas dalam pikirannya Allah Ta'ala tahu. Apa yang di hatinya Allah Ta'ala tahu. Tidak dapat berselindung. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia nak datang lagi subuh besok. Allah sudah tahu orang ini mau datang lagi subuh besok. Allah dah tahu. Allah tolong dia datang. Sebab dia tahu rohaninya memerlukan datang sembahyang subuh. Orang yang ingin merawat rohani dia kena datang sembahyang subuh. Dia kena datang. Orang yang ingin merawat rohaninya kena datang sembahyang berjamaah. Orang yang ingin merawat rohaninya kena baca Quran. Orang yang ingin merawat rohaninya karena duduk dalam majelis ilmu, karena menimba ilmu. Maaf ya. Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya ingat sampai situ saja dulu. Karena apa? Karena panjang usulnya ini. Kalau kita baca sikit-sikit tak puas nanti. Kalau boleh besok kita lanjutkan lain ya. Kemarin kita bahas tentang surah Syams karena imam baca surah Syams. Sebelumnya itu kita bahas tentang cerita Thauban dengan cerita Rabi'ah karena berkenaan dengan Maulid Nabi ya. Besok kita berjanji insyaallah kita akan lanjutkan siri tazkirah bersama ayat kursi. Bermanfaat ya, yakinlah ini bermanfaat. Pernah Rasulullah menanya sahabatnya? Pernah Rasulullah menanya sahabat yang pakar Al-Quran, coba terangkan mana ayat yang paling hebat dalam Quran. Dipikir. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum katanya. Mana ayat kursi? Kata sahabat itu ayat kursi. Kata Rasulullah, tahniahlah. Semoga Allah menambah ilmu anda, Allah memberkati anda. Begitu kurang lebih maksudnya ya. Yang penting ini ayat yang hebat dalam Quran. Fatihah itu hebat, Suratul Ikhlas itu hebat, tapi di bidang lain ya, di bidang lain. Ayat kursi ini hebat, di bidang lain pula. Semua ayat Quran itu hebat belaka ya. Yang jelasnya kita sudah ada amalan untuk baca ayat kursi, amalan untuk baca Ya Hayyu Qayyum, amalan untuk tadi kalau kita ada hajat sebarang hajat, wala ya'udu hibzuhuma wal aliyul azim, kita buat penekanan di sana. Kalau kita ingin perlindungan apa-apa yang kita harapkan kepada Allah, termasuk juga perlindungan daripada COVID-19 ya, wala ya'udu hibzuhuma wal aliyul azim, boleh kita niatkan di sana supaya kita terpelihara daripada COVID-19, supaya negara kita ini dipelihara Allah ya. Amin rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.